Minggu lalu, banyak pasar saham di negara berkembang ambruk, termasuk juga indeks harga saham gabungan. Para investor sangat mengkhawatirkan perkembangan ekonomi dan inflasi di Amerika. Bagaimana dengan pasar saham di Indonesia? Menurut Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia, pasar saham di Indonesia sebenarnya cukup menarik. Apa saja yang membuat pasar saham kita bisa menarik? Faktor utamanya adalah kekhawatiran mengenai inflasi Amerika. Jadi inflasinya naik di atas perkiraan. Barusan keluar datanya 4,2 ya. Itu lebih tinggi dari ekspektasi yang 3,6. Dan jadi mereka itu memperkirakan bahwa inflasi ini akan bergerak tidak terkendali karena pertumbuhan ekonomi Amerikanya itu udah bagus banget karena pergerakan vaksinasi yang sudah menyeluruh berhasil dan stimulus yang sudah stimulusnya besar banget kan udah di-approve. Kalau growth-nya itu bagus berarti inflasi akan naik tinggi gitu. Dan kalau growth bagus, takutnya the Fed akan mengurangi quantitative easing. Jadi itu kekhawatiran dua isu utama itu menyebabkan market di mana-mana itu pada turun. Indonesia tidak terkecuali. Ditambah lagi Indonesia memang belum semuanya aktif kembali berinvestasi ya setelah Ramadan dan libur Idul Fitri. Jadi itu sih faktor utamanya. Jadi market ini sekarang lagi wait and see gitu, bener gak ini Amerika mengurangi QE atau menaikkan suku bunga. The Fed sih udah bolak-balik bilang mereka tidak akan menaikkan suku bunga sampai mungkin baru 2023. Nah kemudian mengenai inflasi mereka juga bilang bahwa ini adalah efek sementara bukan struktural sifatnya. Karena di kuartal kedua ini terutama itu tahun lalu tuh very low base. Jadi makanya inflasinya meningkat jauh dibandingkan tahun lalu yang sangat rendah. Kemudian kita sih memperkirakan kuartal 2 ini adalah peaknya inflation ya. Pertama low base, kedua ada disruption dari supply chain, terutama yang paling menyebabkan inflasi itu disruption di semiconductors, short of supply di semiconductors. Dan ini mempengaruhi sekali banyak industri sehingga cost of goods sold-nya naik dan juga US dollar-nya itu lemah. Nah, kemudian akan perlahan-lahan normalisasi, nanti di kuartal keempat akan turun lagi ke area 2%. Indonesia sih nggak jelek-jelek banget, jadi year to date itu minusnya nggak sampai 3% ya. Fundamentalnya oke juga sih Indonesia. Jadi kalau kita lihat nih ya, misalnya dari segi beberapa indikator makro, trade kita bagus banget, ekspor naik 30,5% ya di bulan yang terakhir ya. Impor naik 26%, udah gitu foreign reserve-nya keep increasing, terus harga komoditas naik, itu sangat mendukung Indonesia. Kalau kita lihat nih harga CPO misalnya naiknya 59% year on year akhir April. Nikel naiknya 44%, baja naik 53%. Kita tahu Indonesia itu produsen besar di 3 komoditas ini gitu. Produsen yang sangat besar lah. Consumer confidence juga udah naik back ke optimistis level juga gitu, di atas 100. Setelah Maret 2020 tuh belum pernah di atas 100. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Dibandingkan negara-negara lain, kita dalam penanganan pandemi, kalau kita lihat daily cases COVID-19 itu agak turun dibandingkan Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, apalagi India ya, Jepang, Taiwan itu pada spike semua kan. Kita tuh grafiknya udah melandai, belum rendah serendah yang kita mau, belum. Tetapi grafiknya itu udah kayak U terbalik. Nah, libur panjang ini biasanya pasti naik, tetapi harus kita lihat naiknya seberapa gitu ya. Karena kalau dibandingkan
sebelum-sebelumnya vaksinasi belum berjalan sama sekali. Sedangkan kali ini itu sudah mulai ada sebagian yang divaksin. Kalau naik pasti naik, semua orang memperkirakan naik. Tetapi naiknya seberapa besar? Nah, itu yang harus kita monitor. Iya, pasar saham tuh sebetulnya kita lihat masih ada beberapa katalis. Pertama, valuasi udah lebih menarik setelah koreksi. Kemudian EPS growth atau laba korporasi growth-nya kelihatannya akan bagus tahun ini. Sudah mulai ada perbaikan di kuartal 1 dan konsensus memperkirakan laba itu akan tumbuh sekitar 27-30% tahun ini karena low base tahun lalu. Kalau meleset let's say 25, 20 is still very high. Terus ada lagi satu yaitu IPO perusahaan teknologi Indonesia, yaitu Goto ya. Tadinya kan kita ketinggalan dengan pasar yang lain karena kita nggak punya sektor new economy. Jadi kita ketinggalan sama yang lain, misalnya Hong Kong, China tuh mereka punya Alibaba, JD.com ya kan. Terus Taiwan punya TSMC, produsen chip, Korea punya SK Hynix. Kita nggak punya sama sekali gitu. Nah sekarang ini dengan gabungan 2 unicorn jadi satu, size-nya lumayan. Mungkin paling besar di ASEAN mungkin ya. Dan ini menarik karena platform ini tuh all-rounded, ada 3 ya. Jadi satu e-commerce, kedua on-demand transportation ya, dan ketiga fintech karena ada GoPay-nya kan. Sekarang ini sebetulnya adalah saat yang tepat untuk invest di saham atau reksadana saham. Walaupun kelihatannya lesu, tapi ini kan kita mau mulai masuk siklus growth. Secara teori memang paling bagus itu momennya adalah invest di siklus di mana kita baru mulai preliminary growth. Perbaikan earnings growth-nya harusnya ada, valuasinya menarik ya kan. Potensi foreign flow akan datang seiring IPO perusahaan teknologi. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sektor teknologi itu pada naik juga di tengah-tengah pasar saham yang pada turun. Kalau secara umum, terlepas dari profil resiko masing-masing investor, kita rekomendasiin untuk masuk saham dan reksadana saham ya. Dan kemudian karena saham ini volatilitasnya tinggi, dikombinasikan dengan short duration bond. Sektor natural resources masih sangat menarik karena tadi ya kenaikan harga komoditas, permintaan terhadap natural resources ini sangat tinggi ya. Jadi misalnya nikel itu kan banyak sekali dibutuhkan untuk membuat baterai. Kemudian juga sektor keuangan secara selektif karena biasanya kalau ekonomi bergerak maka bank juga bisa tumbuh dengan baik. Kemudian untuk mendampingi itu sektor telekomunikasi sebagai sektor yang defensif. Kemudian ya sektor teknologi masih menarik juga sih. Sektor teknologi jangan asal-asal karena harus selektif juga. Eranya udah agak berubah. Kalau 4-5 tahun yang lalu itu ditandai dengan era dalam tanda kutip bakar-bakar duit startup ini kan. Sekarang itu lebih ditandai dengan mereka mau monetisasi dari bisnisnya gitu. Jadi sudah mulai lebih selektif, lebih rasional karena bagaimanapun juga investornya kan mau exit juga gitu. Jadi kita akan lihat nggak merah-merah financial statements-nya.